Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan usulan topik penelitian skripsi mata kuliah Metode Penelitian Sistem Informasi dengan dosen pengampu Imade Ardwi Pradiana. Sebelum memulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadedia Manasi Kusuma dengan NIM 211509108. Baik, di sini saya mengambil judul skripsi yaitu Evaluasi Kesiapan Infrastruktur dan Layanan Teknologi Informasi Pemerintahan Kabupaten Buleleng menggunakan framework e-Government Readiness. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian latar belakang masalah. Di era yang penuh dengan transformasi ini, negara-negara yang sedang berkembang, terutama Indonesia, sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Kota-kota di seluruh dunia bekerja sama untuk mengatasi permasalahan kompleks seperti mobilitas, pertumbuhan populasi yang pesat, dan permasalahan lingkungan. Buleleng, termasuk Singaraja, bertujuan menjadi smart city dengan infrastruktur dan layanan yang maju. Penting bagi pemerintah untuk memanfaatkan layanan dan infrastruktur ini sebagai landasan untuk mencapai visi ini. Pengembangan smart city dapat menimbulkan kehidupan kota, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Penting bagi semua pemerintah untuk memahami dan menerapkan perubahan ini. Infrastruktur dan layanan smart city harus siap untuk mencapai tujuan ini karena teknologi komunikasi dan IT memiliki kemampuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan mobilitas dan melestarikan lingkungan. Sudah jelas bahwa pemecahan sangat penting. Mengubah kota menjadi kota pintar adalah langkah pertama dan penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi pemerintah. Kedua, meningkatkan jumlah penduduk dan tingkat mobilitas membuat Kabupaten Buleleng menghadapi tantangan besar dalam mengelola pertumbuhan urbanisasi yang cepat. Dalam keadaan seperti ini, pemahaman yang mendalam dan analisis menyeluruh tentang kesiapan infrastruktur dan layanan smart city diperlukan. Kajian ini berfokus pada infrastruktur dan layanan Buleleng, serta bagaimana transformasi menjadi destinasi wisata, termasuk transportasi, pengelolaan energi, dan pengelolaan data. Pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan perbaikan dan menentukan prioritas tugas. Penelitian tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah Buleleng jika ingin menjadi daerah tujuan wisata. Hal ini juga akan berkontribusi pada proses perencanaan dan pengembangan destinasi wisata Buleleng, sehingga memungkinkan pemerintah melakukan investasi yang efektif untuk pariwisata yang sukses dan efisien. Selanjutnya akan saya bahas rumusan masalah. Yang di sini ada dua. Yang pertama itu persepsi internal dan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng mengenai kesiapan infrastruktur dan layanan Smart City sebagai indikator keberhasilan dalam persiapan menuju status Smart City di Kota Singaraja. Lalu yang kedua, persepsi dan pemahaman Dinas Komunikasi Informatika tentang pentingnya infrastruktur dan layanan Smart City sebagai indikator utama kesiapan pemerintahan untuk mengubah Kota Singaraja menjadi Smart City. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama itu, bagaimana tingkat kesesuaian infrastruktur dengan kebutuhan dan tujuan perubahan menuju status Smart City di Kota Singaraja yang dinilai oleh Kominfo di Kabupaten Buleleng. Lalu yang kedua, bagaimana tanggapan Kominfo terhadap pentingnya infrastruktur Smart City sebagai alat penting untuk mendorong perubahan status Kota Singaraja menuju Smart City? Dan yang ketiga, bagaimana tanggapan Kominfo tentang hal-hal yang berpotensi meningkatkan atau menghambat kinerja infrastruktur dan layanan Smart City sebagai indikator utama keberhasilan transformasi Smart City di Kota Singaraja? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana persepsi Dinas Kominfo Kabupaten Buleleng tentang tingkat keseimbangan antara infrastruktur yang ada dan kebutuhan serta tujuan transformasi menuju status Smart City di Kota Singaraja. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bagaimana divisi Kominfo mengenai infrastruktur Smart City sebagai alat penting untuk mendorong perubahan menuju status Smart City di Kota Singaraja. Dan yang ketiga, untuk melihat dinas persepsi terkait tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerja
infrastruktur dan layanan smart city, baik sebagai pendorong maupun penghambat dalam proses transformasi Kota Singaraja menjadi smart city. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Yang pertama itu responden yang dipilih dalam penelitian ini yang berjudul Evaluasi Kesiapan Infrastruktur dan Layanan Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan framework e-government readiness fokus untuk mendalami pemahaman mengenai smart city. Pada kali ini saya memiliki kesempatan untuk mewawancarai Ibu Made Kunayanti, SI. Lalu yang kedua, objek yang diteliti adalah kesiapan infrastruktur layanan Smart City di Kota Singaraja. Ini mencakupi evaluasi terhadap fasilitas, sistem, dan layanan yang mendukung implementasi dan operasionalisasi Smart City. Lalu yang ketiga, lokasi penelitian Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik sebagai pendorong pencapai Smart City di Kota Singaraja. Dan ini dilakukan pada tanggal 12 Desember 2023 pada pukul 12.30 PM. Adapun manfaat penelitian, yang pertama itu dapat merencanakan dan mengimplementasikan strategis yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai status Smart City. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan infrastruktur. Lalu yang kedua, memberikan wawasan tentang bagaimana infrastruktur Smart City dapat diterima dan dihadapi oleh masyarakat. Ini juga dapat membantu dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mempromosikan dan mendorong infrastruktur Smart City. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam proses informasi. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi tentang cara-cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisien infrastruktur dan layanan Smart City. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada tunjangan pustaka, dan di sini ada dua jurnal, yaitu jurnal nasional dan internasional. Baik, di jurnal nasional ini saya mengambil jurnal dengan judul Implementasi Konsep Smart City sebagai Alternatif Penyelesaian pada Permasalahan Perkotaan, Studi Kasus Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, oleh Hilbab Yoga Pratama, Agung Budi Sarjono, Susana Ratesari, dan Henry Sudarsono. Jurnal ini membahas tentang fokus pada solusi kompleks untuk masalah perkotaan melalui desain arsitektur Smart City. Artikel ini membedakan diri dengan penekanan pada aspek desain, termasuk smart mobility, smart economy, smart people, smart government, smart living, dan smart environment. Kelebihannya adalah memberikan solusi visual yang kompleks, tetapi kurangnya terletak pada analisis ekonomi dan sosial yang terbatas. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif, dan ini memberikan contoh desain arsitektur untuk Kabupaten Ponorogo. Meskipun perlu analisis lebih lanjut, studi ini dapat menjadi landasan untuk kebijakan jangka panjang menuju transformasi Ponorogo menjadi kota pintar. Artikel tersebut membahas tentang penerapan dan pencapaian solusi di kota cerdas dengan fokus pada mobilitas ekonomi masyarakat, pemerintahan, perumahan, dan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kota. Saya menjelaskan pada metode dan jenis penelitian. Baik, adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif kuantitatif, yaitu penelitian mengumpulkan data dengan wawancara dan menghasilkan kuesioner. Metode ini digunakan untuk menganalisis kesiapan tingkat kematangan Smart City di Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng. Lalu penelitian ini menggunakan e-government readiness yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan internal Diskominfo Santi Kabupaten Buleleng dalam mempersiapkan Kota Singaraja menuju Smart City. Terdapat 6 indikator yang dipakai oleh awareness, governance, komitmen, sumber daya bisnis, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Masing-masing indikator memiliki peranan penting dalam mengetahui situasi internal dalam sebuah organisasi. Skor penelitian yang dipakai pada metode e-readiness adalah skor 1, yang sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 cukup setuju, skor 4 setuju, dan skor 5 sangat setuju. Rumus perhitungan yang akan digunakan adalah sebagai berikut.
Untuk rumusnya ini adalah yang ini, dan untuk keterangannya di sini sudah ada. Lalu untuk tahap penelitiannya yaitu yang pertama itu studi pendahuluan yang dimana pemahaman memahami terkait objek penelitian, teori penelitian, studi literatur, dan studi objek penelitian. Lalu yang kedua, pengumpulan data yang dimana melakukan observasi dan wawancara untuk mengetahui data perkembangan Smart City saat di Kabupaten Buleleng di Diskominfo Santi. Lalu yang ketiga, menyusun instrumen penelitian e-government readiness untuk instrumen penelitian. Lalu yang keempat, uji ahli melakukan hasil pada butir pertanyaan di tiap indikator yang sudah layak diberikan ke Kominfo Santi di Kabupaten Buleleng. Yang kelima, analisis hasil yang dimana mengelola data hasil dari instrumen e-government untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Smart City yang telah dijalankan oleh Kabupaten Buleleng. Lalu yang keenam, menyusun rekomendasi yang berupa perbaikan pada instrumen yang mendapatkan hasil kurangnya dari target yang diinginkan. Dan yang ketujuh, menyusun kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. Untuk penerapan konsep Smart City di Kota Singaraja, analisis kesiapan diperlukan untuk satuan kerja yang pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menerapkannya, yaitu Diskominfo, Santi, Kabupaten Buleleng. Analisis kesiapan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak stakeholder pemerintahan Kabupaten Buleleng mengenai tingkat kesiapan setiap elemen yang tersedia dalam implementasi konsep Smart City. Untuk daftar pustakanya, di sini saya menggunakan Mendeley. Untuk daftar lampiran, di sini ada link Google Drive yang dimana saya mengupload jurnal-jurnal yang saya ringkas yang tadi saya jelaskan, dan di sini ada foto wawancara saya dan surat izin observasi saat saya izin untuk wawancara ke Kominfo. Untuk verifikasi usulannya itu saya meminta diskusi bersama Bapak Gusti Lanang Agung Raditya Putra dan sudah diverifikasi oleh Bapak Lanang tersebut sendiri. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan para mesanti. Om Santi 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 Om.